tentang berita tersebut. Misalnya seperti di situ kan, ada yang apa ya, gam membunuh, sorry, uh, GAM kill an Indonesian army, ya kan, betul ya. Tes, masih dengar? Ya, Mbak Almeda, ikutin aja terus ya, nggak apa-apa kok. Ya, sebelum kita nulis naratif dari news headline, itu ada baiknya kita melakukan penggalian informasi dulu terhadap fakta itu, karena kan kita nulis tentang fakta. Jadi jangan jangan nulis sembarangan, bahaya. Makanya saya bilang itu sensitif sekali isunya. Biasanya topik-topik sensitifnya seperti agama, politik, ya, habis itu perang, ya. Itu kalau misalnya kita nggak punya, apa namanya, nggak punya background tentang history dari fakta itu, kita bisa nulisnya asal-asal dan nanti yang kena kita lagi gitu. Orang bisa mencaci maki kita gara-gara kita nulis tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalau memang kita memang nggak bisa nulis tentang berita tersebut, sebaiknya jangan tulis gitu ya. Makanya try to avoid, but ya, but tapi kalau misalnya ini nanti keluar di ujian, eh, bisa dikarang-karang lah insyaallah, apa, karena kan ini sekedar untuk ujian saja. Anyway, I hope not, ya, mudah-mudahan dia tidak keluar di ujian. Dan yang ketiga, Paris Van Java itu gimana ya, ngelawak ya, nge humor-humor gitu ya, Paris Van Java ya, tentang humor ya kayaknya ya. Bandung seperti Paris. So, oke, yang ketiga setelah itu, kalau misalnya memang nulis kan, ai, eh, jadi kalau misalnya memang nulis, itu harus tahu posisi kita itu di mana gitu, ya. Letakkan posisi kita itu sebagai writer itu sebagai apa gitu. Kalau misalnya kita sebagai amatir, sebaiknya jangan tulis yang berat-berat kali. Kalau misalnya memang kita sebagai orang luar gitu, bukan bukan orang orang dalam, ya kita harus balance nulisnya supaya nanti orang nggak marah gitu atau gimana gimana gimana. Tapi memang kalau misalnya itu kebenaran, it's okay, fine, right? Oke, itu hanya sedikit diskusi tentang news headline ya. Next, what is that? 65 for some useful words. The exercise in page 6-7. Eh itu untuk malam ini, nanti dilihat-lihat aja ya. Itu ada kombinasi-kombinasi kata-kata di halaman 65 itu sangat 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 penting sebenarnya ya. Apalagi nanti mau nulis akademik. Jadi tulisan akademik itu biasanya dengan menggunakan bahasa-bahasa baku, academic writing ya. Nah, di halaman 65 tuh ada beberapa useful words yang bisa digunakan nantinya. Contoh misalnya situ ada interested in, ya. Apa artinya interested in? Interested in. Apa artinya interested in? Tertarik. Ya, saya tertarik
kepada, ingat ya, I interested in, sekali lagi, interested in, bukan interested to, ya. Saya tertarik kepada, preposisinya tuh diingat, in atau at atau on. Itu biasanya memang udah fix seperti itu. Dia memang prepositionnya itu ngikutin dia. Kenapa nggak at? Kenapa nggak interested at? Kenapa nggak interested gimana gitu? Ya, itu memang udah kawan dia tuh. Uh, jadi nanti supaya lebih mahir lagi, do exercise 67, halaman 67 itu ada exercise-nya, nggak banyak kok, cuma sedikit, ya kan. uh, Nanti aja setelah apa namanya, setelah diskusi kita malam ini ya, nggak usah sekarang. Anyway, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Ya boleh Mbak, Bu, boleh Bu, silakan. Kita mau hampir selesai kok, tenang aja. Tidak ada pertanyaan ya? Nah, kemarin itu kalau kita lihat di eh, buku modul itu ada sirkular apa tuh tadi? Sirkular essay ya? Iya nggak apa-apa Mbak Kusma, silakan. Sirkular apa ya? Saya nggak itunya, saya nggak ingat lagi. Sirkular naratif itu, sirkular story itu eh, ceritanya tuh kembali lagi ke semula gitu. Ceritanya tuh kembali lagi ke awal mula gitu. Kalau kita lihat di buku modul itu, contohnya itu si siapa ya tuh namanya? Ada seorang pria itu, dia keluar dari pintunya pagi-pagi. Habis itu nunggu bus. Sambil nunggu bus, rupanya ada orang yang minta tolong. Kembali lagi ke apartemen. Kemudian di apartemen dia ketinggalan bus. Uh, Rupanya dia keluar lagi dari pintu apartemen tuh dan nunggu bus lagi. Nah, itu penutupnya. Jadi keluar dari apartemen, kemudian penutupnya itu keluar dari apartemen lagi. Nah, itu hanya strategi cara tutup cerita sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian itu ya nggak ada lagi. Cuman itu aja. Ya. Sejauh ini reading sudah baca tentang puisi-puisi tidak? Belum, sudah, belum. Mbak Kusma kok sudah? Kecepatan ya. Oh, belum ya. Hmm. Oh, berarti belum. Berarti belum ya. Eh itu next time aja ya. Next time. Next time kita masuk ke narasi 2, dan juga nanti sebenarnya narasi 2 juga sama ya. Eh itu membuat short story, nggak beda. Apa bedanya, mungkin lebih panjang, dan di situ juga ada puisi,
Saya yakin bisa semua buat puisi ya. Kemudian nanti kita coba langsung masuk ke modul 7 tentang komparatif ya kalau nggak salah saya. Nanti insya Allah kita coba masuk modul 7 pelan-pelan sampai akhirnya habis ya, mudah-mudahan tidak begitu memberatkan. Kita coba habiskan mata kuliah kita ya, pelan-pelan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya ingin tutup kuliah lebih awal, boleh? Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Mas Wahab, ada pertanyaan, Mas? Kemarin minggu lalu nggak jumpa ya kita ya. Insya Allah nanti TTM kedua kita ya jumpa. Dalam summary yang mana itu, Mbak Fitri? Waduh, saya bukunya ketinggalan masalahnya. Jadi eh, nggak tahu. Bentar, cetat. Tentang apa itu, Mbak? Pertanyaannya tentang oke, aktif. Kalau dalam aktif dan pasif di dalam penulisan newspaper itu berfungsi untuk apa namanya, eh, berfungsi untuk mm, shape, shape people's mind ya. Dia itu berfungsi untuk menghipnotis pembaca, membentuk pola pikir pembaca. Itu itu kenapa pasif, kenapa aktif ya. Contoh misalnya, kalau itu strategi ya. Aktif sama pasif itu strategi. Kedua-duanya tuh memiliki fungsi gitu. Coba lihat di yang contoh GAM, kill an Indonesian army.
Udah lihat nggak Mbak itu kalimatnya? GIM killed Indonesian Army. Itu kalimat aktif ya? Ah, di halaman itu, di halaman pertama sekali news slide, news headline itu, bukan di summary, bukan di summary. Di situ kan ada Megawati, kemudian ada apa lagi ya saya lupa. Pokoknya yang saya ingat di situ ada GAM, GAM kill Indonesian Indonesian Army. Nggak apa-apa Mas Dedi, it's okay fine. Kemarahanku datang. Nah, jadi bentar, saya mau Mbak baca sekali lagi kalimat tuh. GAM kill Indonesian Army. Apa yang ada di pikiran Mbak saat baca itu? Mbak Fitri masih mhm, aha, aha. Oke, sip. Ini kita main itu ya, main retorik. So lihat itu. Pem- eh, yang sudah dalam pemikiran Mbak Fitri adalah pembunuhan tentara Indo oleh GAM. Udah, itu pasif kan? Ya, itu pasif ya. Itu bahasa Indonesia tapi pasif. Sudah. Sedangkan yang guna tanya tadi adalah GAM kill Indonesian Army. Sudah. Yang pasif dalam bahasa Indonesia itu Mbak ingin menekankan bahwa si GAM lah eh apa namanya, si GAM lah pelakunya gitu. Ya, si GAM adalah pelakunya. Bad guy-nya adalah si GAM. Sudah. Sedangkan hero-nya itu siapa? Tentara Indo. Sudah. Kalau kita bawa ke aktif, GAM kill Indonesian Army, yang ingin ditonjolkan adalah si GAM-nya yang yang membunuh tentara Indonesia gitu. Jadi fungsi antara aktif sama pasif itu bisa membuat apa namanya? Bisa membuat pola pikir orang berubah gitu. Contoh misalnya eh, eh, ini contoh lain ya. Saya kasih contoh lain di sini. Thief. Tahu thief? Pencuri. Thief biasanya tidak kill. Biasanya pakai kata yang lebih sopan. Oke, ini aktif. Ini aktif. Sudah, ini pasif. Kalau di surat-surat kabar itu mereka pasti seperti perang. Jadi surat kabar satu dengan surat kabar yang satu lagi nulis itu pasti seperti perang. Kalau misalnya mbak-mbak perhatikan. Contoh misalnya surat kabar seperti contoh apa ya?
Ini sensitif isu sebenarnya. Anyway, just for example ya, surat kabar seperti Republika, Tempo, kemudian apa lagi ya? Yang memiliki notabene powerful lah gitu ya. Itu pasti pola tulisnya berbeda-beda gitu. Ada yang membela, ada yang tidak membela. Dah, kita lihat di contoh yang pertama ini, thief kill a police. Yang ingin ditekankan adalah si thiefnya. Jadi si thiefnya ini adalah bad guy, bad guy-nya, bad guy. Oke. Jadi ingin ditekankan bahwa si thief lah penjahatnya gitu, yang telah membunuh polisi tersebut gitu. Sedangkan di kalimat pasif yang ingin ditonjolkan adalah polisnya sebagai hero. Walaupun dia mati, walaupun dia meninggal gitu. Tapi dia hero di sini. Kenapa? Karena dibunuh sama dia. Tuh. Jadi aktif sama pasif penggunaannya memiliki fungsi untuk shape people's mind ya. Itu ini kita berbicara newspaper ya, kita berbicara newspaper. Tidak berbicara tentang yang lain. Kalau berbicara yang lain mungkin ini berbeda lagi, aktif sama pasif gitu. Sudah ngerti, Mbak? Jadi kalau misalnya yang newspaper bagi saya nggak jadi masalah. Terserah sama mbak-mbak dan mas-mas kalian gitu. Hmm. Ingat subjeknya subjek mana yang ingin ditonjolkan itu dia. Kenapa kita pakai pasif sama aktif? Subjek mana? Kalau kalau misalnya kita bilang gimana? Misalnya kita gimana ya? eh ini sebenarnya udah berat. Ini udah harus kita analisa. Maaf mbak, ini udah pakai discourse analisis. Tapi harus saya kasih tahu karena mbak tanya tadi. Tapi secara apa generalnya adalah seperti ini. Bagian mana yang ingin ditampilkan di dalam newspaper itu yang menjadi apa nantinya poin apa ya namanya fokus daripada semua. Misalnya pencuri gitu, tentang pencuri yang membunuh seorang polisi gitu, berarti bad guy-nya tuh si pencuri. Jadi nanti kan pencuri, siapa sih pencurinya tuh kan, mungkin nanti ada inisialnya, oh seorang mahasiswa nih. Nah jadi kan kita pasti pikir apa pencuri itu sangat tidak bermoral ya, telah membunuh polisi. Jadi kita simpati kepada polisi. Mudah-mudahan polisi itu mendapatkan apa pahala yang besar gitu. Kemudian disantuni keluarganya gitu-gitu ya kan. Kemudian kalau misalnya yang pasif seperti itu juga posisinya. Kita merasa iba kepada polisi. Sedangkan ke si thiefnya tuh kita nggak merasa iba. Biasa aja. Gitu. Justru malah kita maki-maki gitu. Karena kita udah terbawa arus strategi aktif sama pasif ini. Itu kembali lagi ke hanya ini guna berbicara dalam konteks newspaper ya. Berbeda mungkin dengan yang seperti guna bilang tadi di academic writing itu berbeda lagi fungsinya ya. Di novel mungkin itu berbeda lagi fungsinya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, eh udah bisa ya, kita tutup aja malam ini ya. Kita cukupkan, kita nggak usah lama kali. Lagian pun naratif insyaallah tidak begitu berat ya. Yang berat nanti di essay. Kita
Ya di essay, maksudnya yang bagian argumentatif, kontras itu mungkin agak sedikit berat. Oke, kalau tidak ada lagi, sudah bisa kita cukupkan semuanya. Oh ada Mbak Almeida ada, tenang aja. Halaman berikut tugasnya. Mana 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 mana. Ini. Ah ini dah. Tenang. Mas Dedi dan juga Mbak Almeida tugasnya adalah ini. Tera, make a short story. Make a short story. Ya, buatlah sebuah cerita pendek dalam bahasa Inggris ya, in English. Eh Deadline-nya bulan depan, April. Tanggal 30 bulan depan sana. Ya, tidak ada word limits dan tidak ada topik. Terserah mau imajinasi, mau experience berdasarkan pengalaman boleh. Eh, atau kombinasi keduanya juga boleh gitu ya. Hmm. Oke. Okay. Oke, okay. Sip. Kalau nggak ada lagi, kita tutup. Iya, boleh kalau misalnya Mbak Almeida mau buat novel juga boleh gitu. Boleh. Nanti saya coba baca dan saya akan kasih feedbacknya. Oke, kalau nggak ada lagi, sekian aja. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup sekian aja. Kita bisa istirahat semuanya. Mungkin kita udah terlalu lelah dari tadi pagi kita kerja terus. Besok apalagi kerja lagi ya. Tetap semangat semuanya ya. Eh, Walaupun sedikit yang kita pelajari, tapi mudah-mudahan yang sedikit itu bisa bermanfaat. Sekian aja dari Gunar. Mandi malam-malam itu bahaya loh. Hati-hati ya. Sekian aja dari Gunar. Wabillahi taufik wal hidayah. Eh, Maaf Mas Dedi. Kita udah dari tadi. Nanti Mas Dedi bisa lihat rekamannya ya. Insyaallah Gunar upload ya. Mei Pangfa. Haulah haulah. Oke, nih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi